Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang penilaian akhir subtema 1 di halaman 35 ya. Jadi anak-anak siapkan alat tulis dan bukunya. Bu Guru akan bacakan soal sekaligus dengan jawabannya. Jadi anak-anak tahu jawaban yang benarnya yang mana ya, bisa untuk dipelajari di rumah. Oke, kita ke bahasa Indonesia KD 3.1. Bacaannya Ibu Guru tidak baca, nanti kalian baca sendiri langsung di soalnya saja. Nomor 1, pokok pikiran paragraf pertama adalah, jawabannya C. Manusia dan hewan vertebrata memiliki sistem gerak yang sama. Yang nomor 2, pokok pikiran paragraf kedua adalah, jawabannya D. Sistem gerak pasif dan aktif pada manusia dan hewan vertebrata. Nomor 3, pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, jawabannya yang C. Ketika bergerak, manusia dan hewan vertebrata sangat bergantung pada otot. Gambar berikut untuk soal nomor 4 dan 5. Nomor 4, pokok pikiran yang sesuai dengan gambar tersebut adalah, jawabannya B. Hani sedang memberi makan kelinci piaraannya. Nomor 5, paragraf yang sesuai dengan gambar tersebut adalah A. Hani, jawabannya A. Hani sedang memberi makan kelincinya. Ia pun mengeluarkan kelincinya dari kandang. Kelinci Hani makan dengan lahap. Untuk bagian B, isilah dengan jawaban yang benar. Bacanya nanti kalian isi sendiri. Nomor 1, pokok pikiran paragraf tersebut membahas tentang titik-titik cita. Jawabannya organ gerak. Ya, organ gerak cita. Nomor 2, cita memiliki titik-titik yang kuat dan elastis. Jawabannya adalah otot. Ya. Oke, untuk nomor 3, paragraf berikut untuk soal nomor 3 sampai 5. Nomor 3, pokok pikiran paragraf tersebut terdapat pada kalimat angka 1. Ya, nomor 3 jawabannya 1. Nomor 4, kalimat penjelas yang memuat tentang fungsi sirip yang ada di kiri dan kanan tubuh ikan ditunjukkan pada kalimat angka 2. Nomor 5, berdasarkan paragraf tersebut, seluruh jumlah sirip ikan adalah titik-titik sirip. Jawabannya 3 ya. Untuk bagian C Bu Guru lewati, kita langsung ke PPKN KD 3.1. A, pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat memuat tentang dasar negara Indonesia, yaitu A. Pancasila. Nomor 2, toleransi antar umat beragama merupakan nilai yang terkandung dalam sila titik-titik Pancasila. Jawabannya A. Pertama. Nomor 3, nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah, jawabannya C. Membiasakan hidup hemat dan sederhana. Nomor 4, menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan B. Kerja bakti membersihkan lingkungan desa. Nomor 5, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia merupakan kewajiban. Jawabannya D. Bangsa Indonesia. Kita ke bagian B, isilah dengan jawaban yang benar. Nomor 1, nilai kerakyatan merupakan nilai sila titik-titik Pancasila. Jawabannya keempat. Ya, atau sila keempat ya. Nomor 2, Mila membelanjakan uang miliknya sesuai kebutuhan. Mila juga menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Mila telah mengamalkan nilai sila titik-titik Pancasila. Jawabannya sila kelima. Nomor 3, nilai titik-titik dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap cinta tanah air. Jawabannya persatuan. Nomor 4, menerapkan sikap toleransi dapat menghindarkan masyarakat dari, jawabannya permusuhan atau pertengkaran. Nomor 5, menghargai pendapat orang lain merupakan tindakan yang mencerminkan perilaku tenggang rasa. Oke, bagian C-nya Ibu Guru lewati lagi. Kita ke pelajaran IPA KD 3.1. A, pilihlah jawaban yang benar.
1. Gerak pasif dijumpai pada aktivitas. Jawabannya D. Daun putri malu mengatup saat disentuh tangan. Nomor 2. Alat gerak aktif pada manusia dan hewan adalah. Jawabannya B. Otot. Nomor 3, perhatikan beberapa hewan berikut. A. 1. Kadal, 2. Kelabang, C. Buaya, 4. Kalajengking. Hewan invertebrata yang bergerak dengan kaki ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 2. Nomor 4, burung merpati mempunyai organ gerak berupa. Jawabannya C. Sayap dan kaki. Nomor 5, hewan berikut yang bergerak menggunakan otot perut yaitu D. Siput, cacing tanah, dan ular. Bagian B, isilah dengan jawaban yang benar. 1. Perhatikan gambar berikut. Organ gerak hewan tersebut berupa. Jawabannya kaki atau tungkai kaki, ya. Nomor 2, ikan bergerak cepat di dalam air. Berdasarkan aktivitas tersebut, ikan dapat melakukan gerak titik-titik. Jawabannya gerak aktif. Nomor 3, gurita termasuk hewan invertebrata yang hidup di laut. Hewan tersebut bergerak menggunakan. Jawabannya lengan atau tentakel, ya. Nomor 4, cacing tanah bergerak dengan cara merayap. Gerakan tersebut berasal dari titik-titik tubuh yang dapat memanjang dan memendek. Jawabannya otot. Nomor 5, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, nyamuk termasuk jenis hewan invertebrata. Kita berlanjut ke pelajaran IPS. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Di pulau tersebut, Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah daratan negara C. Malaysia. Nomor 2, wilayah daratan Indonesia berbatasan dengan negara Timor Leste. Wilayah daratan Indonesia tersebut adalah A. Nusa Tenggara Timur. Nomor 3, perhatikan pulau-pulau berikut. 1. Ndana, 2. Benggala, 3. Miangas, dan 4. Papua. Pulau paling barat dan utara wilayah Indonesia ditunjukkan oleh angka B. 2 dan 3. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Jembatan tersebut merupakan ikon kota Palembang. Jembatan tersebut menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh sungai Amusi. Nomor 5, rumah Pedro berada di sekitar aliran sungai Bian. Dengan demikian, Pedro tinggal di Pulau A. Papua. Yang bagian B, 1. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pernyataan tersebut menunjukkan letak titik-titik wilayah Indonesia. Jawabannya astronomis. Nomor 2, kota di Pulau Kalimantan yang dilalui garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa atau ekuator adalah Pontianak. Nomor 3, di Pulau Jawa banyak terdapat simbol segitiga. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui Pulau Jawa memiliki banyak kenampakan alam berupa gunung atau pegunungan. Nomor 4, Sumatera merupakan salah satu pulau yang wilayah perairannya berbatasan dengan negara lain. Sumatera berbatasan dengan Malaysia di sebelah. Jawabannya utara. Nomor 5, Dinda dan keluarganya berlibur ke Telaga Sarangan saat tahun baru. Berdasarkan pernyataan tersebut, Dinda dan keluarganya berada di Pulau Jawa. Berikutnya adalah SBDP KD 3.1. Nomor 1, Dina membaca buku cerita binatang. Pada sampul buku terdapat gambar singa dan buaya. Ragam gambar pada sampul buku yang dibaca Dina disebut A cover. 2, perhatikan pernyataan berikut. 1, berfungsi mengkomunikasikan isi cerita. 2, bentuk gambar dapat berupa gambar abstrak. 3, corak gambar dapat berupa gambar kartun. 4, objek gambar berupa manusia saja. Pernyataan yang paling tepat mengenai gambar ilustrasi ditunjukkan oleh angka B, 1, dan 3. Nomor 3, Nani membuat gambar ilustrasi menggunakan teknik kering. Peralatan yang digunakan Nani saat menggambar adalah C, krayon. Nomor 4, Sony membaca buku cerita tertulis yang dilengkapi dengan gambar. Ragam gambar ilustrasi pada bacaan yang dibaca Sony adalah D, komik.
Maaf, maksudnya cergam ya, yang C. Nomor 5, bacalah cerita berikut. Aku melihat cicak di dinding rumahku. Cicak berjalan di dinding rumah tanpa terjatuh. Dia mengendap-endap menunggu nyamuk datang mendekat. Saat nyamuk datang mendekat, dengan sekejap nyamuk dilahapnya. Gagasan gambar ilustrasi yang tepat sesuai cerita di atas adalah C. Cicak memakan nyamuk. Bagian B, 1. Rina menggoreskan pensil pada kertas gambar untuk membuat rancangan dari objek yang akan dibuat. Langkah menggambar yang dilakukan Rina adalah membuat sketsa. Nomor 2, objek gambar ilustrasi dapat berupa hewan, tumbuhan, benda di sekitar, dan abstrak. Nomor 3, gambar ilustrasi yang memiliki tampilan atau bentuk yang dilebih-lebihkan atau mengubah objek aslinya disebut karikatur. Bisa juga dekoratif ya. Nomor 4, cara membuat karakter objek gambar adalah dengan memberi titik-titik atau gelap terang pada objek gambar. Nomor 4, jawabannya arsiran. Nomor 5, Ali membuat gambar dengan mengubah bentuk-bentuk benda yang ada di alam tanpa menghilangkan ciri khasnya. Gambar yang dibuat Ali termasuk gambar realis. Oke, sekian.